saking begitu banyaknya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, yang di akhir zaman nanti yang kita harapkan syafaatnya. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah 11 bulan kita menunggu, hampir 1 tahun kita menunggu 1 bulan, bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu-tunggu bukan hanya umat Islam di Indonesia, bahkan umat Islam di seluruh dunia. Sebenarnya apa yang ada di dalam bulan Ramadan? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan apa berkahnya? Di situ, di dalam bulan Ramadan, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bulan Ramadan? Dengan berkahnya. Orang yang menjalankan ibadah puasa akan diampuni semua dosa-dosanya, ada dosa kecil. Bagaimana berkahnya bulan Ramadan, istimewanya bulan Ramadan? Semua amal, pahala, sedekah, infak kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Seringkali kita dibacakan ayat tersebut. Bahkan kita sudah hafal. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada diri kalian. Kemudian mereka menjawab dengan penyesalan yang sangat dalam, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau mau menunda kematianku dengan waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat sedikit, maka saya akan bersedekah dan saya akan masuk golongan yang orang-orang soleh. Saudara-saudaraku ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas kita dapat mengambil pelajarannya bahwa orang-orang yang setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya akan menyesal karena tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak. Bahwa dari ayat tersebut kita diwajibkan oleh Allah berinfak hanya sebagian saja, tidak sepenuhnya. Dari ayat itu disebutkan hanya sebagian. Sebagian harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT memasuki bulan Ramadan yang baru awal-awal, marilah kita pergunakan infak sedekah yang sebaik-baiknya. Dalam bulan Ramadan tersebut maka akan dilipat gandakan oleh Allah. Harta kita tidak akan habis. Itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak amal soleh. Betapa banyak orang-orang di dalam kubur yang ingin hidup hanya sesaat, tidak untuk membuat masjid, tidak untuk membangun masjid, tidak untuk naik haji dan sebagainya, hanya untuk sholat dan beramal soleh. Kenapa?
kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, mempunyai harta yang melimpah, mempunyai rezeki yang banyak, kok enggan beramal soleh? Yang amal soleh tersebut untuk kita sendiri. Suatu saat baginda Rasulullah SAW, kita menyembelih seekor domba. Daging tersebut ketika Rasulullah pergi dibagikan oleh Aisyah kepada tetangga-tetangganya. Hanya tinggal sepotong. Ketika Rasulullah pulang, maka Rasulullah menanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, di mana daging tersebut?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai baginda Rasulullah, daging tersebut habis saya bagikan kepada saudara-saudara kita, saya bagikan kepada tetangga-tetangga kita." Kemudian apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Rasulullah menjawab dengan lemah lembut, "Wahai Aisyah, sebenarnya daging yang kau bagikan itu tidak habis. Yang habis, yang tinggal sepotong yang di rumah ini. Itulah daging yang habis. Pada hakikatnya, daging yang kau bagikan kepada tetangga, itulah yang akan menjadi milik kita semuanya." Dari kisah Rasulullah kita dapat mengambil kesimpulan, sedekah yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita infakkan di masjid, sebenarnya tidak habis. Itu untuk diri kita sendiri, akan dilipat gandakan oleh Allah. Yang akan habis harta yang ada di rumah kita, yang akan dibagikan kepada saudara-saudara kita. Harta yang ada di tabungan kita, yang ada di bank kita. Kalau kita tidak belanjakan di jalan Allah, itu yang akan habis. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berpikir sejenak. Marilah kita introspeksi diri kita. Sampai hari ini, sudahkah kita menginfakkan dari harta kita yang sebaik-baiknya? Sudahkah kita tingkatkan infak kita? Yang pada hakikatnya, harta infak itulah yang akan menjadi milik kita di hadapan Allah nanti. Jamaah sholat isya dan tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berwasiat pada diri saya pribadi dan pada jamaah semuanya. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, marilah kita tingkatkan amal soleh kita. Marilah kita tingkatkan infak kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Nanti coba dibuka lagi. Ayat tersebut yang sering kita dibacakan terutama pada sholat subuh seringkali. Sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menggugah hati kita, semoga dapat menjalankan hati kita untuk dapat berinfak lebih rajin, untuk dapat beribadah lebih rajin, untuk dapat bersedekah lebih rajin di dalam bulan Ramadan yang insya Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.